Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi tentang prinsip penyusunan RPP. Nah, sahabat guru, dalam penyusunan RPP ada 8 prinsip yang harus sahabat guru ketahui dan kuasai. Apa saja 8 prinsip itu? Mari kita simak video saya ini. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan serangkaian prinsip yang harus diperhatikan guru dalam penyusunan RPP. Yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ketika seorang guru mau membuat RPP, maka harus mengetahui dan memperhatikan perbedaan individu peserta didik karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. Sebagai contoh, guru menggunakan secara bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi, atau bermain peran sebagai teknik pembelajaran karena gaya belajar setiap siswa berbeda-beda. Jadi yang pertama, guru harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, maka RPP-nya sebisa mungkin menyesuaikan atau memenuhi perbedaan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kita lanjut prinsip yang kedua, namun sebelumnya bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen, ditunggu untuk mendukung channel YouTube saya supaya terus berkembang, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Kita lanjut yang kedua adalah berpusat pada peserta didik. Jadi ketika mau membuat RPP, penyusun RPP, maka RPP kita harus student center atau berpusat kepada peserta didik. Guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar. Dilihat dari sudut pandang peserta didik, guru bukanlah seorang instruktur, pawang, komandan, atau birokrat. Guru bertindak sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, sahabat, atau abang atau kakak bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran yakni kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, guru seyogianya merancang proses pembelajaran yang mampu mendorong, memotivasi, menumbuhkan minat dan kreativitas peserta didik. Ini dapat berjalan jika seorang guru mengenal secara pribadi siapa saja siswanya, apa mimpi-mimpinya, apa kegelisahannya, passion-nya, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin RPP kita itu kegiatan yang ada di proses pembelajarannya harus berpusat kepada peserta didik dan kita guru hanya sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator. Sehingga yang diberikan ruang lebih banyak untuk berkreasi dan beraktivitas untuk menumbuhkan, memberikan mereka ruang agar dapat mengaktualisasikan diri mereka, yaitu dengan menggunakan prinsip ini berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah berbasis konteks. Pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal setempat. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Sebagai contoh, nilai gotong royong di Jawa atau pela gandong di Maluku dapat dijadikan inspirasi mengembangkan proses dan kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran juga dapat dimulai dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik sesuai dengan konteksnya dan baru pada konteks yang lebih luas. Yang keempat adalah berorientasi kekinian. Ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Guru yang berorientasi kekinian adalah guru yang gaul, tidak gaptek, melek informasi, bahkan sebaiknya well-informed. Selalu mengupdate ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya, termasuk teori-teori dan praktik baik di bidang pendidikan atau pembelajaran. Dengan demikian, rancangan pembelajaran yang dikembangkan guru dapat menjadi inspirasi bagi siswa dan bagi guru-guru yang lain. Jadi, tidak ketinggalan cara metode dalam memberikan suatu materi pembelajaran kepada siswa. Yang kelima adalah mengembangkan kemandirian belajar. Maksudnya mengembangkan kemandirian belajar adalah guru yang mengembangkan kemandirian belajar siswa selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Di samping itu, guru tersebut juga selalu mendorong keberanian siswa untuk menentukan tujuan-tujuan belajarnya, mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui, memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan mampu menjalin kerjasama, berkolaborasi dengan siapapun. Idealnya, semua ini tercermin dalam rencana kegiatan pembelajaran siswa. Jadi dalam RPP tersebut, dalam kegiatan pembelajarnya, selain berpusat kepada siswa, di saat kegiatan proses pembelajaran juga guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat kemandirian mereka dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah memberi umpan balik dan tidak lanjut pembelajaran. Guru dalam membuat RPP-nya membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Selanjutnya yang ketujuh adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Jadi RPP yang kita susun itu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Dari KI, KD, indikator itu harus berhubungan keterkaitan, jadi nyambung dari tujuan menjawab IPK, IPK menjawab KD, dan KI. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs web atau tautan, link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Jadi, ketika guru itu selayaknya juga tidak gaptek, dapat mengoperasikan komputer dan juga melek teknologi maupun browser-browser atau situs-situs yang bisa digunakan oleh siswa dalam mendukung kegiatan proses pembelajarannya. Namun juga kita sebagai guru harus mewanti-wanti atau terus tetap waspada, memperhatikan guru, mengawasi siswa maksudnya agar akses atau link-link yang mereka akses, web-web yang mereka akses itu memang link yang sesuai untuk materi kita dan tidak mengarah ke yang lain. Baiklah sahabat guru, demikianlah penjelasan saya pada hari ini untuk 8 prinsip penyusunan RPP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.